Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasihnya, ingat akan janjinya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama akan merenungkan dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 18. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya
tidak muram lagi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin Bapak Ibu Saudara tentunya sangat familiar dengan kisah Hana, seorang perempuan yang memiliki paras yang cantik, mempunyai seorang suami yang takut akan Tuhan, dan memiliki ekonomi yang lebih dari cukup. Akan tetapi, ia belum juga dikaruniai anak dari Tuhan. Karena persoalan anak inilah yang mungkin membuat Elkana kemudian menjadikan Penina sebagai istri keduanya. Dan benar saja Penina memiliki beberapa anak dari Elkana. Menjadi persoalan ketika Penina kemudian merasa diri lebih daripada Hana, karena ia bisa memiliki anak dari Elkana. Kesombongan menguasai diri Penina sehingga sering ia menyakiti Hana dengan posisinya tersebut. Tidak dipungkiri bahwa Hana terluka oleh ucapan Penina yang telah menghujam hatinya. Bisa saja Hana membalas menyakiti Penina. Menariknya, balas dendam tidak dilakukan oleh Hana. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa Hana tidak mau membalas sikap Penina? Selemah itukah Hana sebagai istri pertama Elkana? Saya yakin bukan karena Hana lemah, tetapi Hana tidak mau kehidupan rumah tangganya menjadi hancur berantakan hanya karena saling menyakiti. Sebagai seorang beriman, Hana memiliki keyakinan teguh akan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga doa menjadi jalan bagi Hana bukan hanya untuk mengadu kepada Tuhan, tetapi untuk memulihkan hatinya. Di depan orang lain, Hana bisa menutupi rasa sakit dalam hatinya. Seperti yang diungkapkannya kepada Eli dengan mengatakan bahwa ia sedang bersusah hati. Tetapi di hadapan Tuhan, Hana tidak dapat menyembunyikan rasa sakit hatinya ketika direndahkan sebagai perempuan oleh Penina. Sehingga hanya kepada Tuhan Hana bisa mengutarakan seluruh isi hatinya dengan jujur dan tulus tanpa ada satupun yang ia tutup-tutupi. Karena Hana tahu betul bahwa Tuhan akan membela dan membenarkan Hana dengan caranya sendiri. Tidak dipungkiri bahwa doa menjadi sarana pemulihan jiwa bagi seorang beriman. Doa juga menjadi tempat di mana seseorang bisa terbuka sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ada satupun hal yang bisa disembunyikan. Doa juga dapat menjadi katalisator kehidupan seseorang atas peristiwa yang sedang menimpa hidupnya. Seperti hal yang terjadi di dalam kehidupan Hana. Yang tadinya ia adalah seorang perempuan yang tidak bisa memiliki anak, maka dengan doa yang tekun Tuhan memberikan keajaiban pada Hana. Hana menjadi perempuan yang bisa memiliki anak. Pada akhirnya yang terpenting dalam sebuah doa adalah doa memberikan kekuatan dan keteguhan bagi setiap orang yang percaya untuk tetap menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan dan memampukan dia menjalani kehidupannya di dalam rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah berdoa. Teruslah berdoa dan biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja seturut dengan rencananya. Dan pastinya kita yakini bersama bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan pemulihan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga kepada saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajarlah
Tuhan, siapakah kami ini sehingga setiap saat Engkau perkenankan untuk menghampiri takhta-Mu yang kudus? Betapa kasih setiamu hari demi hari selalu kami rasakan menyertai hidup dan kehidupan kami, para hamba-Mu yang tidak layak ini. Oleh karenanya, pagi ini kami mengharap kembali kemurahan-Mu. Izinkan kami mengucap syukur atas berkat, kasih, dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami berada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, Bapa. Pada kesempatan di pagi hari yang indah anugerah-Mu ini, kami bersatu hati memohon kemurahan-Mu. Perkenankanlah kami berdoa untuk sahabat dan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sedang mengalami sakit penyakit dan yang sebagian sedang dalam proses pemulihan. Berikan kepada para hamba-Mu kekasih kami ini kuasa, kemurahan, dan belas kasih-Mu, bahkan mukjizat kesembuhan yang hanya milik-Mu, melalui para dokter, perawat, alat, dan obat, serta makanan, minuman, vitamin, dan treatment bagi yang pertama, para orang tua kami, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Sri Murwani Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun. Yang kedua, kepada saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan, yaitu Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Ska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Aminah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono M. Saleh, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati Sukades, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana Sakiman Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Ibu Sri Ningsih Pitoyo, Ananda Eleazar Aryo Wicaksono. Ketiga, untuk keluarga jemaat, Saudara Joko Sulestiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Berikan kekuatan iman dan ketahanan tubuh agar dalam sakitnya mereka tetap memiliki pengharapan hanya kepadamu, sehingga kesembuhan dan pemulihan Engkau genapkan. Kami juga memohonkan belas kasih-Mu untuk para sahabat kami dan juga hamba setiamu di jemaat Ebenezer yang saat ini sedang bergumul dan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang sungguh sangat tidak mudah di dalam situasi seperti saat ini. Berikan ketabahan dan ketekunan kepada mereka ini untuk dapat melalui pergumulannya sehingga memenangkan perjuangannya. Kami sungguh berdoa untuk mereka yang mencari pasangan hidup yang sepadan.
Doa kami juga mendukung pasangan yang sudah bertahun-tahun menantikan buah kasihnya berupa momongan yang mereka sungguh dambakan. Kiranya Tuhan dengarkan dan kabulkan permohonan mereka seturut kemurahan dan kuasa-Mu. Juga bagi keluarga yang sudah Bapa karuniakan anak-anak yang saat ini sedang bergumul untuk dapat terus mendidik anak-anaknya di jalan-Mu, dan yang saat ini harus mengikuti pelajaran di tempat mereka menimba ilmu, baik di sekolah, kampus, atau institusi pendidikan lain, dengan berbagai cara di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong mereka dengan memberi kekuatan serta membuka jalan terbaik agar mereka dapat terus belajar dan tidak tertinggal pendidikannya. Kami juga mendoakan para duda, janda, mereka yang di PHK, yang sedang merintis usaha untuk alternatif mempertahankan hidup dan asa, serta mereka yang terpenjara. Bapa sumber pertolongan kami yang sempurna, kami berdoa untuk para Yosua yang sedang dalam situasi saat ini yang kurang mendukung kebutuhan mereka akan sosialisasi dan silaturahmi. Kiranya Bapa terus menyertai mereka dalam keterbatasannya untuk tetap sehat. Limpahkan kekuatan iman, luberkan sukacita dan rasa syukur atas berkat, kasih, dan penyertaan-Mu. Kami juga terus mendukung para hamba-Mu yang dengan setia terus melayani dalam kondisi seperti sekarang ini dengan berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang harus terus-menerus dihadapi. Para pendeta kami, Bapak Joko Sulistyo, Bapak Rudi Arianto, dan Ibu Adelia, serta para majelis, pengurus komisi, bebadan, wilayah, kepala kantor gereja, dan staf, kiranya terus Bapa perlengkapi dengan hikmat, dengan sehat, semangat, dan berkat untuk senantiasa terus dapat melayani domba-domba-Mu di tengah kemirisan hati kami saat ini. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan agar hamba-hamba dan pelayan-Mu Tuhan mampukan untuk terus dapat mengembangkan inovasi-inovasi bentuk pelayanan yang diperlukan untuk terus menyesuaikan dengan situasi pandemi. Mampukan kami untuk dapat kembali mempersiapkan ibadah minggu dengan live streaming, dan apabila situasinya memungkinkan, kami boleh kembali menyelenggarakan ibadah ragawi dalam situasi yang normal baru. Kiranya Tuhan menjaga dan memampukan para personil yang ikut serta dalam pelayanan ini untuk terus sehat dan semangat melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat yang terpaksa diam di rumah, dan sudilah Engkau menguatkan, menghibur, dan mencukupkan keperluan hidup mereka. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, secara khusus kami berdoa untuk para pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi, dan khususnya pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang dengan segenap kekuatannya berupaya mengatasi pandemi COVID-19 berikut dampaknya. Limpahkan hikmat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mampu mengatasi hal tersebut, dan jernihkan bangsa kami dalam berpolitik yang baik dan santun,
agar kerukunan hidup berbangsa menjadi asa yang tidak sia-sia. Berkati para dokter, para medis, sukarelawan yang berupaya menyembuhkan para penderita COVID-19. Sembuhkanlah para penderita COVID-19. Mampukan para ilmuwan yang berusaha meneliti dan menemukan vaksin dan obat COVID-19 yang cespleng. Kuatkan dan beri jalan untuk masyarakat terdampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi akibat COVID-19. Berikanlah kepada mereka hikmat, semangat, kekuatan tubuh, kekuatan iman, kesembuhan, penghiburan, dan kecukupan ekonomi. Surutkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi seturut kekuasaan dan kasih-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga teringat akan saudara seiman kami, para jemaat yang sedang bergumul untuk mengurus perizinan dan berupaya keras dalam membangun gereja tempat mereka berkegiatan untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat, kesabaran, kekuatan, dan jalan bagi para anggota tim yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan agar dapat merealisasikan kerinduan dan kebutuhan jemaat untuk memiliki tempat bersekutu memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami yang begitu banyak, yang bahkan mungkin doa kami lebih banyak yang tidak mampu kami ucapkan di hadapan-Mu. Tetapi kami mengimani bahwa Engkau Maha Mengetahui dan Maha Pemurah yang mengenali domba-domba-Mu dan kebutuhan serta pergumulan mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhan kami sesuai waktu-Mu. Sungguh kami senantiasa bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami selama ini. Kami percayakan seutuhnya kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih setia. Hanya kepadamu kami memohon, karena Engkaulah Allah, sumber pertolongan kami yang penuh belas kasih tak terselami. Tidak ada Allah lain di dalam hidup kami selain Engkau yang maha tinggi. Kami melandaskan syukur dan permohonan kami semata hanya dalam tangan pengasihan-Mu melalui darah Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan doa yang Dia ajarkan, perkenankanlah kami menyempurnakan doa syafaat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.